Halo guys, jadi di video pertama ini aku mau review buku dari Andreas Bordes, seorang peak performance coach, Rahasia Menjadi Pribadi Dahsyat. Di sini kita bakalan belajar gimana caranya meraih kesuksesan dalam hidup walaupun kita punya banyak kekurangan. Tidak dipungkiri kita adalah seorang manusia. Manusia pasti punya kelemahan. Tapi bagaimana caranya agar kelemahan itu tidak menghambat kita dalam meraih kesuksesan itu? Garis bawahi di sini adalah kesuksesan bukan tentang material, tentang ketenaran, ataupun menjadi yang nomor satu. Tapi di sini kita sukses menjalani hidup kita menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Cus, kita langsung masuk ke pembahasannya. Bab 1. Saya bisa, Anda bisa. Ketika orang lain berhasil mencapai kesuksesan, tentu saja kita juga bisa mencapai kesuksesan. Tetapi ingat, jangan lantas mengukur kemampuan kita dengan penggaris orang lain. Percayalah, kita punya kesuksesan versi terbaik dari kita sendiri. Poin pertama yang harus kita pahami adalah big reason, alasan yang kuat. Kalau kita mau sukses, kita harus punya alasan yang kuat untuk bertindak. Sebab apa? Orang yang belum sukses itu karena dia melakukan tindakan tanpa alasan yang kuat. Alasan yang kuat ibaratkan bahan bakar untuk mencapai kesuksesan. Sekarang tugas kamu adalah tuliskan 3 saja alasan kamu yang sangat-sangat mendasari kamu dan mendorong kamu untuk menjadi orang yang sukses dalam hidup ini. Next, poin kedua, goals, tujuan. Setelah kita memiliki alasan yang kuat, kita harus punya tujuan. Nah, kenapa kita harus punya tujuan? Supaya kita tidak mudah terombang-ambing oleh lingkungan kita. Karena apa? Karena jika kita tidak merencanakan hidup kita dengan sebaik-baiknya, maka orang lain yang akan merencanakannya. Contoh singkatnya, ketika kalian telah lulus SMA, kalian akan memasuki bangku perkuliahan. Disitulah kalian harus merencanakan apa yang akan kalian lakukan ke depannya dan mempunyai tujuan yang jelas. Umumnya di fase ini kalian akan bingung memilih kalian akan masuk ke universitas yang mana. Nah, disitulah kalian bisa terombang-ambing jika kalian tidak mempunyai tujuan. Jadi pastikan tujuan kuliah kalian itu apa, supaya kalian bisa menentukan mana yang baik untuk kalian. Ketika kalian menyusun tujuan hidup kalian, pastikan kalian memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, rumuskan tujuan hidup secara jelas dan spesifik. Misalnya, kalian ingin menjadi seorang akuntan publik, maka pastikan kalian menuliskannya, saya akan menjadi seorang akuntan publik. Dengan begitu, otak akan lebih mudah dalam mencari cara untuk mewujudkan tujuan kita. Kedua, rumuskan dalam bentuk yang positif. Ingat, otak kita tidak bisa membedakan jangan atau tidak. Maka dari itu, hilangkan kata-kata tersebut dari tujuan Anda. Misalnya, saya akan lulus dan menjadi seorang akuntan publik. Nah, itu adalah kata-kata yang positif. Ketiga, tentukan tenggat waktu atau deadline. Dengan adanya deadline, kita akan berusaha untuk mencari cara memenuhi tujuan tersebut dan membuat kita tentunya lebih bersemangat untuk mewujudkan tujuan kita. Misalnya, saya akan lulus kuliah pada bulan Juni 2021 atau lebih cepat daripada itu. Selalu tanamkan dalam diri kalian apa yang menjadi tujuan hidup kalian, sehingga seluruh indera yang ada dalam diri kita mendukung kita untuk mencapai tujuan kita. Kita sudah mempunyai alasan yang kuat dan tujuan. Kemudian poin yang ketiga adalah rencana tindakan. Kita harus bertindak untuk mewujudkan tujuan kita. Perinci apa saja yang kita butuhkan untuk mewujudkan impian kita. Tujuan tidak akan terwujud jika kita tidak bertindak. We must take action. Dan yang terakhir adalah keyakinan yang mendukung. Kita harus mempunyai keyakinan yang positif, yang tentunya mendukung kita dalam mencapai tujuan kita. Ada kalanya kita punya keyakinan yang negatif dalam diri kita. Itu normal. Tetapi ingatlah bahwa apa yang kita yakini, maka itulah yang akan terjadi. Hey, tak perlu cemas. Kalian masih bisa mengubah keyakinan negatif kalian menjadi keyakinan yang positif. Dikutip dari Secret of Millionaire Mind, karangan T. Harv Eker. Yang pertama adalah awareness, menyadari. Sadar jika kalian memiliki keyakinan yang negatif. Tulis semua keyakinan negatif yang ada dalam diri Anda. Yang kedua, understanding, mengerti.
Pahami konsekuensi dari keyakinan negatif dari diri kalian. Tulis semua dampak negatif dan dampak positif apa yang ditimbulkan dari keyakinan negatif kalian. Dan yang ketiga adalah dissociation. Lepas keyakinan negatif dari diri kalian. Dan yang terakhir, declaration. Buat deklarasi pada diri sendiri dan lakukan di hadapan orang lain bahwa kalian telah berubah, kalian menjadi seorang yang baru dan kalian mempunyai alasan yang kuat, tujuan yang jelas, rencana yang matang, dan kalian berani untuk mengambil tindakan. Sampai sini kita telah mempelajari bagaimana memiliki alasan yang kuat untuk berubah, memiliki tujuan dalam hidup, mewujudkan tujuan yang telah kita buat, dan memiliki keyakinan yang positif yang tentunya mendukung dalam pencapaian tujuan hidup kita. Jangan ragu untuk berubah, karena hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Nantikan kelanjutannya di part yang kedua, strategi untuk sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. Dan jika kalian berkenan, silahkan share video ini ke teman-teman kalian sehingga semakin banyak yang melihat video saya. See you next time!